Halo, assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat sore ya untuk Eropa. Selamat malam, pagi dimanapun kalian berada. Eh, ini kita laptop hari ini temanya beda latar tapi satu tujuan. Di sini saya tidak sendiri, ada banyak tamu spesial dari berbagai negara. Kita langsung aja ya. Eh, saya perkenalkan, nama saya Julia, saya host untuk Live Talk hari ini. Terima kasih udah dipilih dan dipercaya. Saya tinggal di Amsterdam, ibu dari satu orang anak, juga istri. Pekerjaan sehari-hari saya jalanin traditional business dan background fotografer. Itu aja. Saya langsung ke Kak Ian ya. Silakan Kak Ian untuk perkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Julia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya untuk semuanya. Baik yang ada di sini maupun yang nonton kita secara live atau replay nanti. Oke, nama saya Ian. Saya asalnya asli dari Indonesia. Dulu di Jakarta. Kemudian latar belakang saya dulu kerja di IT. Dan sekarang saya tinggal di New Zealand. Nah, waktu saya pindah ke New Zealand, terus terang cari kerja untuk di bidang IT itu susah. Karena apa? Karena mereka butuh kayak apa ya, akreditasi atau sertifikat yang dari sini gitu ya. Kemudian karena susah, akhirnya saya kerja yang lain macam-macam lah, yang bukan di bidang saya gitu ya. Nah, setelah mencari-cari juga, saya lihat ada digital business ini bisa dikerjakan dari rumah dan sistemnya bagus gitu ya. Jadi saya mulai belajar dan ternyata bisa banget asal kita konsisten. Nah, itu dari saya, Kak. Saya balik ke Kak Nur. Silakan Kak Nur perkenalkan dan alasannya juga kenapa memilih digital business ini. Oke, terima kasih Kak Julia. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur, saya asal dari Indonesia juga. Sekarang saya tinggal di Oregon dan kerja di bagian sortir perhiasan. Umur saya lebih dari 50 tahun. Awalnya ragu banget karena saya nggak paham teknologi. Tapi aku lihat komunitas ini positif, jadi aku pengen coba pelan-pelan. Tak perlu cepat-cepat, yang penting jalan terus. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Nur. Sekarang kita beralih ke Kak Aihoa ya. Silakan perkenalkan dan apa alasannya. Halo, nama saya Aihua. Sekarang saya tinggal di salah satu kota di California. Sekarang saya kerja di full time administrasi. Awalnya saya ragu karena gaptek, tapi waktu lihat banyak ibu-ibu juga yang bisa menjalankan bisnis ini, saya mulai percaya diri. Yang penting mau belajar dan di sini kita dibimbing step by step. Gitu saja. Terima kasih Kak Aihoa, namanya susah saya jawab. Yang selanjutnya ke Kak Grace, silakan Kak Grace. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, di mana saja kalian berada. Juga senang bisa bertemu teman-teman di sini. Kali ini saya Grace, saya kini tinggal di Las Vegas. Tadinya saya juga sama, berasal dari Indonesia. Dan sudah kurang lebih 19 tahun saya di hospital industry. Dan kini sambil ikutan jalanin bisnis ini juga dengan teman-teman yang sama di sini. Dan saya merasakan ini
menambah juga pengetahuan untuk lebih belajar, sekalipun saya sudah usia nenek dengan cucu, tapi saya tidak lewatkan kesempatan ini untuk kita maju bersama. Terima kasih, itu dari saya. Oke, makasih juga Kak Grace. Sekarang kita beralih ke Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini, Julia. Sebetulnya saya yang paling tua di sini ya. Nenek-nenek ini. Saya seorang nenek dari 7 cucu. Jadi banyak sekali ya. Paling banyak, paling tua. Iya. Jadi namaku Lucy. Aku hidup di Chicago sudah hampir 30 tahun ya. Sebelumnya hidup di Kanada juga. Anakku dua. Yang kedua lahir di Vancouver, Kanada, British Columbia. Ya, dan nanti rencananya tahun depan tuh ada konvensinya kita itu ada di Vancouver, jadi aku harus hadir. Memori masa lalu. Nah, kenapa saya masuk ke sini? Saya suka sekali. Saya itu merasa sudah kerja fisik hampir 30 tahun ya. Jadi capek sekali, kayaknya sudah harus saatnya beralih ke dunia digital. Walaupun saya tidak ngerti apa-apa, sampai hari ini masih belajar juga. Masih tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi ada teman-teman semua komunitas, dan ini terutama teman-teman yang di sini ini membantu sekali, membantu saya satu persatu, namanya nenek-nenek ya. Jadi slow sekali, tapi saya tetap konsisten. Saya mau belajar dan saya harus bisa. Akhirnya ya bisa kan? Alhamdulillah. Jadi terima kasih juga ke teman-teman semua ini yang dengan sabar bantuin saya. Jadi itu. Jadi semakin saya, jadi kalau dibilang nggak bisa gaptek ya, itu jangan khawatir. Karena ini contohnya hidup ini saya tidak bisa apa-apa, dan sekarang saya sudah agak bisa. Belum bisa benar ya. Sudah agak bisa dan kita sudah bisa seperti ini gitu. Jadi selalu ada jalan untuk orang yang mau belajar. Oke, segitu dulu. Bagus banget alasannya. Sekarang kita makasih ya Bu Lucy, ke Kak Feni. Silakan Kak Feni. Oke. Hai teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hai semuanya, aku Feni, tinggal di Sydney. Dulu aku punya kafe bareng adik saya, jadi kita buka selama 12 tahun ya. Tapi waktu pandemi datang itu usahanya terpaksa kita harus tutup. Tapi setelah itu pada saat itu saya sempat bingung bagaimana setelah kafenya tutup gitu. Tapi setelah saya sadar, saya nggak bisa agak sedih juga, tapi saya nggak bisa terus diam gitu. Nah, di usia saya juga udah 50 tahun lebih, udah punya cucu 1, 3 anak yang satu masih high school gitu ya. Nah, saya juga masih harus tetap ada 2 income gitu. Nah, susah juga cari kerja yang cocok kalau kita udah 50 plus gitu ya. Jadi aku mulai cari jalan lain gitu. Nah, ketemu sama browsing gitu, nah ketemu nih sama digital business ini. Nah, dan walaupun pada saatnya itu saya masih ragu, tapi kelihatannya menarik banget gitu. Dan sedikit demi sedikit saya mulai ngerti dan saya take action gitu. Jadi saya coba belajar pelan-pelan dan ternyata bisa dipelajari gitu dengan step by step learning. Asal ada kemauan dan lingkungannya, saya suka sekali. Apalagi dengan teman-teman di sini ya, yang sangat membantu juga gitu. Ya, itu aja dulu. Kembali ke Kak Julia.
Oke, makasih Kak Penny, bagus banget alasannya. Sekarang aku ada kita ada sesi 5 sesi kalau nggak salah ya. Tapi ini ringan sih, nggak perlu apa namanya panjang-panjang jawabannya juga. Sekarang aku mau tanya lagi yang sesi kedua, kapan sih momen kalian ini ke Kak Ian ya? Maksudnya yang kita giliran lagi dari awal ke Kak Ian, bikin Oke. kalian itu merasa nggak bisa kayak gini terus atau mau keluar dari comfort zone karena terkadang kita kalau udah enak gitu ya, kalau belum merasakan sesuatu yang apa namanya perubahan dalam hidup itu kita tidak mau keluar dari comfort zone dan apa sih titik balik kalian setelah jalanin digital business ini? Kak Ian bisa jawab untuk pertama, silakan. Oke, makasih Kak Julia. Kalau saya memang di samping waktu lamaran kerja saya ditolak terus ya untuk di IT, saya juga mikir, kebetulan saya memang jauh dari keluarga besar gitu ya di Indonesia. Jadi saya juga mikir saya harus ada buat peluang sendiri nih, apa namanya, untuk bisa mendapatkan pendapatan gitu ya, kemudian juga bisa punya waktu untuk bisa hadir di keluarga yang ada di Indonesia sana gitu. Jadi saya makanya mulai cari tahu lah ada bisnis ini dan kemudian ada kesempatan untuk bisa mendapatkan waktu dan mendapatkan pendapatan nanti yang bisa membuat saya bisa melakukan itu semua tadi. Itu Kak dari saya. Oke, makasih Kak Ian. Sekarang ke Kak Nur. Kak Nur, silakan. Kenapa? Terima kasih. Saya mulai bisnis nih kurang lebih dari setahun yang lalu lah. Masa itu selepas saya bercerai dan berpisah dengan suami, saya rasa saya berpikir saya harus merubah hidup saya, harus lebih maju dari sebelumnya. Sebab semasa saya masih bersuami, saya rasa saya tak boleh buat apa-apa. Semua harus ikut kata suami. Ini tak boleh, itu tak boleh. Jadi otak minda tu macam mati, tak boleh berpikir. Tapi selepas bercerai, saya berpikir hidup aku tak boleh macam ni terus. Jadi aku berdoa, ya Allah, tolong tunjukkan aku cara untuk merubah kehidupanku untuk lebih baik. Berdoa dalam solat, minta ditunjukkan jalan. Satu hari jumpalah saya dengan bisnis ni dan alhamdulillah saya bisa mengikuti cara-caranya dengan mudah. Ada training yang diberikan dan support system yang sudah sedia ada. Juga komunitas-komunitas yang support membantu menjalankan bisnis ni. Itu saja. Makasih, bagus sekali ya. Maksudnya mindsetnya dari kejadian negatif bisa dijadiin sesuatu yang positif ya. Bagus sekali Kak No, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga seperti itu ya. Sekarang aku mau tanya ke Kak Aihoa. Silakan Kak Aihoa, apa titik Terima kasih. balik? Umur saya yang sudah tidak muda lagi ini dan tidak mau bekerja long hour, saya pengen mempunyai tabungan sendiri dengan bisnis ini dan bisa pulang ke Indonesia mengunjungi keluarga lebih sering. Saya senang dengan bisnis ini karena kita mempunyai komunitas yang bisa saling mendukung. Begitu dari saya, Kak Julia. Oke, makasih Kak Aihoa.
Benar ya, karena bisnis ini juga, bisa kita bawa kemana-mana ya, di saat, Ya, Kak Ehwa juga kalau, mau kunjungi keluarga di Indonesia, di mana pun Kak Ehwa berada. Oke, makasih Kak Ehwa sekali lagi, sekarang kita ke Kak Grace. Kak Grace silakan. Terima kasih Julia. Iya, bagi saya awalnya saya memulai terjun di bisnis ini, yang menolong saya, semangatin saya yaitu selama saya hidup di negeri ini, pekerjaan yang saya jalankan ini sangat membutuhkan fisik ya, kekuatan fisik. Ya, beda dengan sewaktu saya masih di Indonesia, ngalamin kerja kantoran, beda banget. Tapi saya pikir perjuangan itu nggak sia-sia. Hampir 20 tahun saya kerja di perhotelan, industri perhotelan ini, itu menolong saya bisa membantu suami untuk anak-anak saya bisa maju di sekolah, dan akhirnya mereka kini sudah menikah, dan mereka juga punya pekerjaan yang bagus, dan bisa untuk masa depan cucu kami maksudnya. Dan ini sangat menghibur sekali, menguatkan saya bahwa perjuangan hidup di negeri ini nggak sia-sia. Dan kini saya memikirkan untuk diri saya pribadi di hari tua, gimana caranya saya tetap menikmati sesuatu yang saya bisa jalankan, dan ternyata sewaktu ketemu bisnis ini, bisa juga dibilang diwariskan ke anak, ke cucu lah. Ya, ini semakin membawa semangat saya untuk mau maju, berjuang di bisnis ini. Sambil seperti yang tadi rekan di sini Aihwa bilang, bisa lebih sering mungkin mengunjungi keluarga di negara asal kita masing-masing di sini sama, yaitu Indonesia, itu mungkin akan lebih juga semangat untuk saya maju di bisnis ini. Terima kasih, itu dari saya. Oke, makasih, Kak, Grace, bagus ya, semangatnya, kuat banget gitu ya, dan yang paling penting emang benar, di traditional business juga, karena saya jalan traditional business, sangatlah beda ya, waktu dan tenaga ya, dan semakin, bertambahnya umur kita juga tenaga semakin berkurang. Jadi kita harus punya persiapan, di sini kita sudah disediain semuanya ya, jadi tinggal kita sendiri yang jalanin maunya gimana. Sekarang saya beralih ke Bu Lucy, silakan Bu Lucy. Nah, terima kasih Julia. Balik lagi ke saya. Jadi seperti teman-teman semua, alasannya Grace, Ayawa, Kak Nur, Kak Ian semua bagus sekali. Persis saya juga sama seperti itu, persis, nggak jauh beda. Saya juga bersyukur sudah hidup di sini, anak-anak sudah lulus semua, sudah menikah, sudah punya anak masing-masing, punya pekerjaan bagus. Tinggal saya dan suami kan. Saya dan suami kalau saya diem aja di rumah, terima dengan pekerjaan yang seperti itu, kayaknya tambah lama kan tambah berat gitu kan. Semakin umur semakin capek gitu mau kerja-kerja. Terus begitu ada dunia digital ini, saya langsung tertarik gitu. Kenapa enggak masuk gitu. Ya akhirnya ya ternyata setelah masuk positif gitu. Jadi pertamanya saya mikir butuh income kedua karena rumah belum lunas ya kan, mortgage house, terus kredit card itu enggak pernah lunas kalau kita enggak benar-benar serius nanganin gitu kan. Nanti ada second income seperti ini itu sangat-sangat membantu. Itu pikiran saya semula, ternyata memang benar. Jadi memang bisnis ini membantu semua orang yang benar-benar serius untuk melakukannya. Tapi memang nggak kita langsung kaya dalam semalam ya. Jadi memang harus sabar, kayak kita masuk sekolah kan, harus belajar dulu. Nah, kalau kita rutin belajar, walaupun cuma 1 jam, 2 jam tiap hari, itu cepat sekali. Dibandingkan dengan yang cuma belajar 5 menit, 10 menit. Yang belajar 1 jam,
2 jam lebih cepat sekali kepintarannya untuk lebih menangkap maksud dari bisnis ini. Karena sistemnya itu dirancang untuk semua orang, dari orang yang nggak sekolah sampai orang yang paling pintar itu semua sama. Jadi semua bisa ngelakuin gitu. Gitu ceritanya. Dan saya tetap ada di sini sampai sekarang. Menantang gitu ya ceritanya. Oke, Julia. Makasih Bu Lucy, bagus sekali ya, benar kata Bu Lucy, maksudnya bisnis ini dirancang buat semua orang. Di sini kita berbeda latar, tapi satu tujuan ya. Tujuannya ialah itu buat cari waktu yang lebih banyak buat keluarga, buat membantu sesama ya, terutama keluarga masing-masing. Dan di sini juga misi kita itu juga membantu semua orang yang ingin membangun bisnis ini, yang benar-benar mau ya, karena bisnis ini juga walaupun buat semua orang, tapi tidak untuk semua orang. Iya. Iya. Yang terakhir Kak Penny. Kak Penny silakan. Iya, terima kasih Kak Julia. Titik balik saya itu pada waktu usaha saya itu udah tutup ya. Jadi otomatis pemasukan juga saya harus bersandar dengan suami. Nah, tambah lagi setelah mama saya juga kesehatannya udah nggak ini ya, nggak baik gitu. Jadi mesti harus tinggal di balik ke Indonesia dan otomatis susah juga ya. Mama udah mulai sakit-sakitan gitu. Dan saya juga berpikir kalau mama di Indonesia gitu dan usaha saya lagi tutup gini, gimana caranya gitu. Dan saya juga berpikir waktu saya mau fleksibel gitu. Nah, dengan mendapatkan bisnis digital ini tuh semuanya istilahnya tick a lot of box gitu. Saya bisa kerja dari rumah dan waktu saya juga fleksibel. Kalau sewaktu-waktu saya harus pulang ke Indonesia, jenguk mama gitu. Dan tambah lagi saya juga bisa membantu mendukung keluarga saya dalam untuk anak-anak saya juga gitu. Pada waktu itu saya bilang ke diri saya sendiri, saya nggak bisa nunggu terlalu lama. Kalau keadaan kayak begini tuh saya harus bangkit ya. Dan itulah momen yang saya harus benar-benar mulai serius. Dan kata Ibu Lucy, kalau kita benar-benar ada kemauan gitu, dengan 1-2 jam aja kita pelajari pasti bisa jalan. Pasti bisa semuanya bisa prosesnya bisa cepat ya gitu. Ya, kembali lagi ke Kak Julia ya. Itu Oke, aja makasih dulu. Kak Feni, bagus sekali ya semangatnya juga dan misinya juga buat membantu mama gitu. Itu paling Iya. benar-benar respect gitu ya. Iya. Sekarang kita ada sesi yang ketiga ya. Sesi yang ketiga itu tantangan dan ketakutan ya. Jujur saya juga awal-awal waktu pertama temuin bisnis ini, saya ngerasa saya emang udah bisnis ya tradisional, cuman saya nggak ngerti sama sekali digital itu. Saya pikir digital itu semua sama ya, banyak nggak ngerti. Saya bisa komputer, cuman saya nggak bisa digital itu. Jadi waktu itu saya lumayan lama ya setelah saya menemukan ini mikirnya ya. Jadi pengalaman saya pribadi. Tapi setelah saya jalanin ini itu banyak sekali yang saya dapatkan. Untuk pertanyaannya buat Kak Ian lagi, apa sih tantangan waktu pertama Kak Ian jalanin bisnis ini dan setelah jalanin dan gimana Kak Ian ngelewatin tantangan itu? Bisa share untuk teman-teman? Siap Kak Julia, terima kasih lagi atas waktunya. Siapa yang nggak takut ya kalau pas mulai sesuatu yang baru itu pasti ada ketakutan gitu ya.
Tapi kalau tantangan terbesar yang saya hadapi terus terang bukan dari segi teknis kalau di saya ya, tapi lebih ke bagaimana bisa menjalankan, bisnis ini di sosial media. Terus terang itu tantangan saya waktu itu. Ya memang agak berat karena memang saya tidak pernah main sosial media terus terang. Sebelumnya hanya posting-posting sekali dalam nggak tahu kapan gitu ya. Dan sekarang saya harus posting tiap hari gitu ya, 3 kali sehari kayak minum obat gitu ya. Kemudian ya yang pasti sih, dengan ada komunitas yang ada, kemudian ada training-training, ada step by step yang, diberikan, jadi kita bisa, mendapatkan ide-ide bagaimana bisa menjalankan bisnis ini dengan, sesuai dengan yang, pernah dilakukan oleh senior-senior kita sebelumnya yang sudah berhasil. Itu aja dari saya, Kak. Makasih, ya banyak sekali ya, kalau untuk kayak, sosial media itu ya. Saya sendiri sama kayak Kak Ian, cuman posting doang, tapi saya postingnya beda. Saya postingnya apa yang saya foto, muka saya aja saya malu gitu. Jadi emang tantangannya sebenarnya banyak ya. Makasih Kak Ian udah berbagi. Sekarang ke Kak Nur, saya pengen dengar nih dari Kak Nur, apa sih tantangan Kak Nur setelah jalanin bisnis ini? Silakan Kak Ya. Nur. Apa yang menjadi ketakutan saya adalah, ya saya takut salah. Namanya sesuatu yang baru kan, tak pernah kita buat, lagi tak tahu apa-apa. Takut kalau udah mulai tuh malah nyesal. Tapi ternyata di sini kita tak sendirian, ada support system yang bantu banget. Jadi itu yang membuat saya tetap menjalankan bisnis ini. Itu aja. Oke, makasih Kak Nur. Benar ya, di sini kita tidak sendiri. Semua orang dari berbagai latar belakang sesuai tema kita, berbeda latar belakang, background ya, live, di beberapa negara juga kita global, kita support satu sama lain ya. Yang sudah sukses pun sukses, support ya kita masing-masing. Jadi kita rasa takut kayaknya agak berkurang ya kalau udah terjun ya. Sekarang aku mau tanya ke Kak Aihoa. Silakan Kak Aihoa. Tantangan saya di sini satu karena Inggris saya yang terbatas, terus saya juga bukan orang yang suka muncul di sosial media juga, tapi karena bisnis ini saya mesti challenge saya sendiri buat sering-sering muncul di Facebook. Saya masih belum berani, masih belajar mau bikin konten sendiri, masih belum bisa ngomong di depan umum. Tapi saya mau belajar demi bisnis ini dengan ya harus konsisten and terus belajar, masih terus belajar. Gitu aja. Udah ada lagi Kak Aihoa? Udah. Itu aja? Oke. Itu tantangannya kayaknya semua orang ya, banyak di sini juga ya. Tapi dengan pelan-pelan, maksudnya konsisten yang kata Kak Aihoa juga, Bu Lucy juga bilang ke teman-teman juga, itu bakal bisa. Saya dulu juga gitu, saya bikin video sampai kayaknya hampir lebih 50 kali, saya ulang-ulang. Itu kalau ngedenger sekarang tuh lucu. Diulang terus sampai waktu anak saya, "Mama," gitu, sampai di kamar sendiri gitu, nggak di umum gitu. Tapi kesananya alhamdulillah bisa gitu. Jadi nggak usah takut. Yang aku lanjut ke Kak Grace ya. Kak Grace silakan. Apa sih? Pengen dengar langsung nih dari Kak Grace.
Terima kasih Julia, sama seperti yang sebelumnya tentu kita semua awalnya ada rasa khawatir ya, karena harus keluar dari comfort zone. Lagi pula ini digital bisnis nih mungkin bagi kalian semua sama, hal yang sangat baru, saya pun begitu. Karena zaman kan makin berubah ya, zaman saya masih kerja dulu di Indonesia, itu masih zaman jadul banget mengenai komputer dan sebagainya, beda banget sama sekarang, jadi ini kayak anak TK, masuk SD, belajar hal baru Iya. banget, iya gitu. Tapi saya bersyukurnya, pernah sudah maksudku join di Facebook. Emang sih berapa tahun terakhir di Facebook tuh cuman scroll gitu aja, ngeliatin posting orang, terus terkadang posting sendiri juga untuk keluarga ya. Nah, kalau misalnya lagi kemana diposting itu. Tapi itu sudah membantu ternyata. Setelah kita bergabung di digital bisnis ini, kita lebih diarahkan untuk bagaimana kita berposting dan semua ada step-stepnya. Dan ini yang sangat membantu. Itu sih dari saya. Terima kasih Julia. Makasih Kak Grace, bagus sekali ya, karena di sini juga memang, udah tertata semua ya, satu box semua kita yang dapat, apalagi sih di digital bisnis yang lain tidak ada sama sekali ya, kita harus ikutin, webinar berbayar, terus, mesti, kayak ada seminar-seminar yang lainnya juga, ikutan, private les segala macam ya. Di sini kita tinggal jalanin sesuai, training yang sudah tersedia ya, dan kalau tidak bisa juga kita bisa, kontak, bisnis partner kita ya, yang mana yang, lebih dekat atau gimana, kita juga ada grup-grupnya, jadi kita tidak sendiri. Makasih Kak Grace, ini sebenarnya Kak Lucy ya, kayaknya koneksinya ya lagi nggak bagus, kita lanjut langsung aja ya ke Kak Penny, nanti kalau, Bu Lucy-nya masuk, Bu Lucy yang terakhir. Silakan Kak Penny. Iya, makasih. Iya, Kak Lucy tiba-tiba ini ya drop. Ya, menghilang kayaknya. Oke. Nggak apa-apa. Nanti kita jadi tantangan dan ketakutan kita semua masing-masing kalau mulai sesuatu yang baru kayaknya udah lumrah lah ya. Kita semua pasti ada ketakutan. Dan tantangan saya juga yang terbesar itu pertama saya nggak ngerti nih, nggak dengar digital bisnis itu apa sih sebenarnya. Tapi karena saya bukan orang yang komputer expert gitu ya, seperti kalian kan kayaknya gampang banget gitu, jadi kita banyak belajar juga nih ya, makasih sama kalian. Dan buka laptop aja ya kita mulai belajar dikit-dikit ya, tapi bisa lah. Nah pas lihat banyak orang yang udah mulai dari nol nih, seperti Kak Lucy yang udah mulai sukses, dan bisa sukses itu kita jadi keciprat nih semangatnya ya. Dan aku juga mulai belajar step by step, ikut komunitas Indonesia atau secara global juga penting banget ya. Yang penting itu jangan malu bertanya lah ya. Kita juga kan mulainya sama-sama dari nol. Apa-apa juga harus ada ini ya, malu bertanya sesat di jalan lah ya. Dan bukan aku yang aja yang penting kita harus pelan-pelan belajar dan pasti bisa mahir. Dan itu aja. Kembali lagi tapi Pak Lucy kayaknya Masuk. Oke. udah bisa tuh Maaf. ya. Oke, Waktu yang pas tepat. lagi. Ya, waktu yang tepat. Oke, makasih Kak Penny. Bener ya kata Kak Penny juga, kalau kita mau belajar walaupun dari nol, karena memang bukan bisnis aja ya, mulai Iya. dari nol, kita hidup aja mulai dari nol. Bayi yang baru lahir nggak langsung bisa jalan atau bisa ngomong ya, apalagi bisnis itu benar-benar. Dan jangan takut juga memulai dari nol, karena kalau kita menunggu semua harus perfect, tidak akan datang ya.
Iya, Oke, betul. makasih Kak Feni. Sekarang lanjut nih ke Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Waduh, maaf, terganggu, ada gangguan apa ini? Tahu-tahu komputernya mati aja gitu. Jadi akhirnya harus disambungkan lagi. Jadi bingung saya. Oke, teman-teman tentang apa tadi ya? Lupa. Itu apa Tantangan namanya? ya. Ya, tantangan, benar. Jadi ya seperti teman-teman semua, kita itu asalnya dari nol, nggak tahu apa-apa, apalagi sudah seusia kayak kita ini ya, sudah hampir 50 ya, rata-rata hampir 50 ke atas. Saya paling tua, tetap saya menang. Menang paling tuanya. Nah, maksudku kalau sudah umur-umur kayak gini tuh kan mesti bingung ya mau ngapain, uang pas-pasan. Ya kita bersyukur, kita selama ini kita sudah hidup bagus, lebih bagus dari orang-orang yang di Indonesia ya. Kita sudah enak hidupnya di luar negeri walaupun banting tulang ya kan. Tapi kita tetap harus bersyukur, tapi tetap harus ada second income itu karena kondisi kita ya, kondisi badan, kondisi juga kita kadang-kadang kita nggak punya saving kan untuk emergency, walaupun semuanya ada insuran, tetap saving itu diperlukan. Nah itu akhirnya kita semua kan tetap mikirnya walaupun dengan berbagai macam alasan, tapi mikirnya satu, kita harus punya second income kan gitu kan. Akhirnya kita semua masuk ke dalam sini kan. Iya, benar. Nah akhirnya kita belajar satu-satu. Memang tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata dunia digital tidak sesulit yang kita bayangkan. Ternyata susah juga. Jadi kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah ya. Balik lagi seperti anak sekolah gitu kan. Tapi tetap kita harus konsisten. Kayak kita masuk ke pekerjaan baru gitu kan. Teman-teman baru, semuanya baru, caranya baru kan. Tidak gampang memang. Apalagi kita sudah tua kan. Jadi susah untuk masuk. Tapi kalau kita punya tujuan pertama kita masuk ke sini untuk apa gitu. Nah, kita pasti senang. Terus saya yang paling senang itu di sini komunitasnya dari seluruh dunia ya. Itu sama sekali di luar bayanganku gitu. Jadi bagus sekali. Jadi teman-teman Indonesia, sesama Indonesia di luar negeri, di seluruh dunia. Itu semuanya ada, dan kita itu namanya bisnis itu kan biasanya saingan. Kalau di sini tuh aneh gitu, nggak ada saingan. Nggak tahu kenapa ya. Jadi semua ilmu kita ya kita bagi. Kita tahu ini ya kita. Nggak ada sistem kita pelit sama ilmu, karena kalau pelit kita juga susah. Kita susah untuk dapat penghasilan. Karena di situ enggak tahu kenapa gitu ya. Saya sendiri masih mencari tahu kenapa seperti itu. Jadi begitu kita punya ilmu ya kita bagikan. Karena enggak semua orang sama gitu. Latar belakangnya enggak sama, ceritanya beda. Jadi ya tetap aja nanti ada jalannya gitu. Jadi nomor satu harus sabar ya, dan konsisten. Itu yang paling penting. Itu tantanganku itu susah. Sudah 2 tahun saya di sini, saya tetap masih merasa tertantang terus. Saya merasa udah pinter-pinter aku ini ya, tetap merasa gitu. Itu teman-teman semua sudah bagus. Kalau kita buka Facebook kan selalu ada tawaran ini, tawaran itu, tawaran ini kan bingung. Ini kok bagus-bagus ya. Padahal kita sendiri kita belum selesai menyelesaikan training kita misalkan. Padahal kita itu jauh lebih pinter kalau kita sudah selesai. Jadi nggak usah tergiur sama Facebook itu, mereka juga punya cara lain untuk menarik customer gitu kan. Kalau kita kan memang sudah masuk ke dalam dunia kita sendiri, dan ini yang paling bagus menurut kita. Memang iya, kenyataannya memang iya kan, banyak kelebihannya. Jadi kita harus nanti bisnis ini tidak hilang, turun ke anak cucu, itu yang paling enak, itu paling bagus gitu. Itu nomor satu untuk aku. Oke. Nanti kebanyakan ngomong Julia, boleh gitu. Nggak apa-apa kan, kita berbagi pengalaman masing-masing. Oke, Bu Lucy, makasih banget untuk sharingnya, benar ya. Di sini itu emang beda dengan digital bisnis yang lain yang ada di luar sana. Saya juga ngerasa di sini itu supportnya ya, maksudnya orang yang sudah sukses, yang benar-benar sukses, mereka mau gitu membantu kita, terus juga
sistemnya juga gitu. Di sini misinya ya, walaupun bisnis ini buat kita sendiri, tapi misi kita itu semua sama ya, membantu sesama, dan apa namanya, yang sukses juga membantu yang di bawah. Jadi benar-benar ya beda sama yang orang-orang bilang digital bisnis atau bisnis apapun itu saingannya sampai saya pernah dengar juga menghalalkan segala cara gitu. Tapi di sini benar-benar pure ya, kita membantu sesama. Untuk kita ada 2 sesi lagi, yang sesi keempat ya. Ini berkat dan terobosan. Sekarang kan kita ngomongin hal yang menyenangkan dulu, apa berkat atau hal yang indah, yang positif yang kalian dapat setelah mulai digital bisnis ini. Saya akan langsung lagi ke Kak Ian. Silakan Kak Ian. Iya, terima kasih Kak Julia. Oke, mengenai hal indah yang saya dapatkan ya setelah mulai digital bisnis ini, singkat aja mungkin saya jadinya punya arah lagi, punya semangat lagi gitu ya. Dulu hidup rasanya apa ya, punya keahlian tapi nggak bisa dipakai di sini itu kayak hampa mungkin ya bilangnya. Kemudian sekarang saya jadi semangat lagi untuk bisa belajar dan membangun sesuatu yang baru yang mudah-mudahan bisa berhasil. Gitu. Itu aja Kak Ian? Iya. Oke, makasih singkat tapi benar-benar bermakna banget, benar ya. Kalau keahlian juga kalau kita nggak apa namanya dipraktekin juga makin lama juga hilang ya. Maksudnya sama kayak digital bisnis ini, kalau kita cuman apa ikutin training tapi kita nggak praktekin, itu juga kadang apa ya agak susah juga. Sekarang aku ke Kak Nur. Kak Nur, apa sih yang Kak Nur banyak dapat setelah jalanin bisnis ini? Ya, terima kasih. Apa yang saya dapat dari bisnis ini adalah saya jadi percaya diri. Yang dulunya saya nih tidak percaya diri ya, introvert lagi. Jadi selepas bergabung di bisnis nih, jumpa ramai kawan, ya, tukar pikiran. Jadi minda tuh terbuka. Selama ini saya pikir saya cuma bisa kerja di pabrik saja. Tapi sekarang saya jadi tahu saya juga bisa jadi pembisnis. Itu aja. Wah, keren sekali ya Kak Nur. Maksudnya positifnya itu benar-benar apa ya? Tinggi banget ya, maksudnya dari cerita Kak Nur tadi juga nyampe sekarang gitu. Benar sekali lagi saya juga banyak belajar juga dari hal-hal negatif, saya jadikan positif ya. Makasih Kak Nur. Sekarang ke Kak Aihowa. Kak Aihowa silakan. Ya, terima kasih. Saya senang sekali dengan ketemu bisnis ini karena saya bisa ketemu banyak teman-teman yang saling support, nggak merasa sendirian dalam belajar. Proses ini ada training yang kita bisa ikutin step by step-nya. Terus ya ada automatic system, terus ini juga bisa kita wariskan ke anak-anak. Nah, jadi dengan menjalankan bisnis ini, mindset saya juga jadi berubah. Jadi lebih berpikir positif, jadi ada keinginan untuk lebih belajar untuk menambah penghasilan tambahan, begitu. Makasih Kak Aihowa, bagus sekali ya. Apa namanya mindset itu benar-benar dibutuhkan dan percaya diri juga emang iya kalau di dunia digital emang kayaknya hampir sama ya. Jadi ngerubah percaya diri ya dari introvert ke extrovert. Oke, untuk selanjutnya ke Kak Grace lagi. Kak Grace, silakan.
Terima kasih. Iya, sama seperti yang lain untuk lebih percaya diri dan dengan digital bisnis ini saya jumpai di usia saya yang sudah nenek. Tapi ini memberi harapan baru. Khususnya untuk nanti ngapain ya di hari tua. Ada kegiatan tentunya dengan digital bisnis ini. Dan walaupun sekarang masih tetap bekerja, masih jalan, tapi saya punya mimpi yang indah juga dengan menjalankan bisnis ini dengan harapan bisa juga lebih bisa menolong keluarga. Iya. Itu sih dari saya. Oke, Kak Grace, makasih ya. Hampir sama juga ya untuk confident ya, ngerubah dari introvert jadi extrovert juga. Sekarang aku beralih ke Kak Lucy. Silakan Kak Lucy, apa saja sih yang Kak Lucy dapat setelah jalanin bisnis ini? Oh, terima kasih Julia. Banyak sekali. Jadi seperti bagus sekali tadi teman-teman bilang, seperti Kak Ian bilang sebelumnya merasa hampa, kayak lagu sampai terus hampa dan sunyi Kak Ian. Artinya siapa itu? Nah, karena beliau orang yang pinter ya, IT-nya kan bagus sekali, punya IT. Terus karena hidup di luar negeri, terus IT-nya nggak kepake, kayak apa rasanya aku tahu sekali itu. Jadi terus akhirnya pekerjaan yang nggak di bidangnya itu nggak enak sama sekali. Dan itu bertahun-tahun sampai ketemu, nanti berdoa aja sampai ketemu orang yang tahu kepintarannya Kak Ian, terus tahu-tahu beliau jadi CEO. Amin. Kan udah jadi CEO sekarang. Iya, nggak pernah tahu kan. Sekarang saat ini beliau jadi CEO-nya kita. Tanpa beliau kita nggak bisa live kayak gini kan. Gitu. Itu sudah kepintaran yang kita hargai, sudah mulai dilihat orang, jadi bersyukur kayaknya. Jadi mulainya kecil-kecil dulu. Jadi balik lagi mindset itu harus dirubah. Kita ini sudah berumur ya, sudah 50 tahun ke atas. Kecuali Julia, mungkin Julia masih muda. Oh, nggak terlalu juga sih. Belum kepala 50. Tapi bisa belajar belum. Gitu. Nah, mindset. Makanya masih paling muda di sini. Bersyukur sudah lebih tahu duluan, kita sudah tua baru tahu gitu kan. Jadi mindset itu harus dirubah. Mindset kita dirubah. Jadi kita harus berani, harus siap menghadapi tantangan ya. Karena bisnis ini kan ada training. Dari training itu saya itu sama kayak teman-teman semua. Di training itu kita diajari percaya diri. Buktinya sekarang kita semua bisa ngomong. Tadinya kan enggak malu. Mau ngomong dulu pertama kali live talk ya. Saya live talknya besok 2 hari sebelumnya saya sudah panas dingin. Bolak-balik ke kamar mandi. Enggak ada. Sampai ketakutan. Sampai tak tulis semua. Tak tulis semua satu-satu, kalau ditanyain ini nanti jawabannya kayak gini. Nanti begitu ditanyain semua itu hilang. Enggak kebaca. Saking takutnya. Jadi sekarang saya tinggal ngomong aja kayak gini. Jadi kebiasaan dan karena training sebetulnya kita berterima kasih sekali. Trainingnya bagus sekali. Karena selain kita nanti bisa nantinya menghasilkan, yang belum menghasilkan ya, itu kita sudah dikasih pelajaran percaya diri dulu. Karena kita harus ke Facebook tiap hari, sehari 3 kali kayak minum obat, benar Kak Ian. Kayak minum obat sehari 3 kali itu lama-lama kita, oh ya sudah. Ternyata kita enggak sadar kita bisa gitu. Seperti saat kita ketemuan, nah itu keuntungannya kalau kita convention kita harus hadir ya. Sebaiknya hadir, bisa enggak bisa. Kalau ini kemarin kita kebetulan deket ya. Kak Ayowa sama Kak Grace kan rumahnya di California. Jadi pasti datangnya ketemu saya sama Maya. Tadinya diem malu-malu, sekarang sudah pintar ngomong ini, bagus kan? Hebat sekali tuh, gara-gara convention. Ya? Padahal di convention kita cuma dengerin mereka ngomong, kita enggak ngapa-ngapain, tapi vibe-nya itu positif sekali gitu. Jadi bagus sekali.
Jadi nanti Julia kalau ada convention di Italia, di Roma ya, Itali, ya. Aku atau di jalan. Jerman juga ada kan? Itu Aku usahakan Italia. datang. Italia, Ya. wah ketemu Maya nanti. Soalnya Jerman waktunya kerja. Italia kayaknya jauh lebih bagus karena Mike and Darren juga datang gitu. Ya sudah nanti di situ nanti seneng pasti. Anunya itu vibe-nya, energinya itu positif sekali gitu. Jadi semua orang itu terus kita ketemu orang-orang yang sudah sukses, terus kita minta cerita walaupun kita enggak kenal, langsung dia ngomong. Sama sekali enggak ada yang ditutup-tutupi, enggak ada pikiran yang aneh-aneh, semuanya itu kepingin kita maju, itu positifnya di situ. Terus juga tujuan kita pertama kan kita balik lagi ke tujuan kita yang utama kan kita kepingin second income kan. Nah, kita semua kan masih punya orang tua di Indonesia. Nah itu bagus sekali kalau kita bisa pulang ke Indonesia tiap tahun ya. Kapan lagi kita bisa mengabdi ke orang tua, itu juga nomor 1 itu. Oke, keterusan ngomong Julia, maaf. Nggak apa-apa, seneng. Ya, maksudnya bisa sharing kan. Iya, seperti ceritanya Feni harus ketemu mama kayak gitu, itu aku juga tiap tahun pulang itu bukan berarti aku kelebihan uang, tak ada-adakan uang itu untuk bisa ketemu ibuku. Memang harus gitu. Iya. Tuh. Oke, kita niat baik untuk ikut bisnis ini untuk orang tua kita itu sudah amat sangat bagus. Nanti kehidupan balik kita pasti bagus gitu. Oke, kembali ke Julia, maaf. Kelamaan. Oke, makasih Bu Lucy. Benar ya kata Bu Lucy, di sini juga bahkan foundernya juga di sini bantu kita juga ya, bukan cuman yang sukses yang atas kita. Itulah di sini the power of community ya. Saya dulu juga awalnya sistem yang saya bangga sistem sama community. Itu di situ yang bikin saya terjun di bisnis ini ya. Makasih sekali lagi Bu Lucy untuk sharingnya. Sekarang aku ke Kak Feni. Silakan Kak Feni. Iya, makasih Kak Julia. Benar kata Ibu Lucy bilang saya ada mama di Indonesia gitu, itu salah satu why kita ya. Kenapa kita berkat dan dulu saya buka kafe sendiri gitu, kerjanya hampir setiap hari gitu, harus ada di tempat, harus buka toko terus gitu. Tapi setelah, jadi waktunya itu benar-benar susah banget ya, udah capek gini. Tapi setelah tokonya udah tutup gitu, udah dapat bisnis ini, beda banget gitu. Saya kayaknya lebih banyak bisa bernapas, mau ketemu kapan-kapan mama pengen ketemu gitu, istilahnya kita udah ada waktu gitu untuk ini ya, dan juga rasanya benar-benar beda, dan di komunitas kita ini kita benar-benar banyak lebih dihargai, dan juga kita juga belajar berkembang, dan dalam arti kata kita punya mindset juga berubah gitu. Dan yang penting lagi, kita bukan sendirian di bisnis ini ya, dan juga otomatis rasa percaya diri kita jadi kembali lagi gitu. Dan saya bisa buktikan sendiri bahwa dari secara belajar step by step gitu, kita mindset kita berubah, dan juga kita punya kepercayaan diri, dan kita bisa bertumbuh dikit demi dikit ya, dalam usia apapun, walaupun kita udah nenek-nenek, istilah kita bisa belajar banyak dari Ibu Lucy ya. Dan itu betul-betul priceless sekali ya untuk menjalankan bisnis ini. Ya, kembali lagi ke Kak Julia. Kasih. Oke, Kak Penny, makasih. Bagus sekali ya untuk motivasinya juga buat teman-teman. Sebelum ke yang kelima, pertanyaan yang kelima ya, saya ada tambahan sedikit untuk ya
buat nenek-nenek juga ya yang pengen dapatkan second income. Contohnya di sini saya bawa guest spesial ya, mereka semangatnya luar biasa. Terus mereka juga masih jalanin pekerjaan masing-masing ya. Kita di sini belum ada yang pensiun segala macam ya, tapi tetap semangat mau cari second income ya buat persiapan di hari pensiun nanti. Sekarang saya kembali ke sesi kelima ya. Ini simple ya. Maksudnya kita cuman bicaranya singkat aja, maksudnya singkat, relax gitu ya. Nggak perlu grogi apa gimana. Satu kata ya dari teman-teman buat teman-teman di luar sana, buat nenek-nenek atau ibu-ibu ya, single mom atau busy mom, siapapun ya, employee, karena bisnis ini buat semua ya, semua background, semua tadi yang judul tema kita tadi, satu kata aja buat semua teman-teman di luar sana, buat siapapun yang lagi nonton juga live talk ini atau reply-nya nanti, tapi masih takut atau ragu ya untuk memulai di bisnis digital bisnis ini. Ke Kak Ian lagi, silakan Kak Ian, satu kata. Oke, satu kata berarti satu itu doang ya? Ya, satu kata, dua kata juga Satu kalimat. Oke, kalau dari saya singkat aja ya, ke teman-teman nggak harus paham semuanya dulu. Kadang mulai itu perlu kita lakukan. Yang pasti kita perlu lakukan, kita mulai dulu gitu ya. Baru nanti kita bisa paham untuk langkah-langkah selanjutnya. Itu aja dari saya. Oke, makasih Kak Ian, singkat dan jelas sekali ya. Kak Nur, gimana Kak Nur? Satu kata. Dengar dari Kak Nur. Satu kata dari saya mulai bisnis ini sambil takut, tapi saya tetap mulai. Dan itu yang penting. Itu. Oke, bagus sekali ya. Kalau belum memulai kita juga nggak tahu ya ketakutan apa nanti yang ada. Kita nggak tahu sama sekali. Makasih Kak Nur. Kak Aihoa, silakan Kak Aihoa, satu kata. Satu kata dari saya, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Oke, itu penting sekali, benar, bagus. Makasih Kak Aihoa. Kak Grace, silakan Kak Grace, satu kata. Iya, kalau kami bisa, kalian juga pasti bisa. Benar banget ya, kalau nenek-nenek yang ada di sini bisa jalanin sampai sudah sukses ya, kalian juga bisa ya. Kak Bu Lucy, sekarang Bu Lucy silakan. Waduh, Bu Lucy, semua kata-kata sudah diambil. Nggak apa-apa, satu kata lagi. Pasti ada. Jadi yang penting niat dulu. Yang penting niat dulu kepingin punya second income. Terus langsung masuk aja, karena nantinya semua akan diajari lewat training, juga lewat teman-teman semua pasti ngajarin teman-teman yang masih baru gitu. Jadi jangan khawatir lah. Dan ini bisnis bukan MLM ya, ini berdasarkan poin. Mungkin downline saya jauh lebih pintar dari saya, juga penghasilannya jauh lebih besar timbang aku gitu. Jadi bukan MLM sama sekali. Jadi jangan ketakutan. Terus kalau nenek-nenek bisa, kalian yang lebih muda pasti lebih pintar lagi. Jangan khawatir itu. Oke, hidup nenek-nenek. Oke, makasih banget ya, semangatnya luar biasa. Kak Penny, satu kata Kak Penny. Oke, kalau saya dari kalau kamu terus nunggu sampai siap, kamu bisa kehilangan banyak kesempatan. Jadi take action. Gitu. Oke, makasih, benar ya. Kalau dari saya sih satu kata, berani memulai ya sesuatu yang baru. Untuk kedepannya kita belum tahu, karena kalau kita belum memulai kita nggak akan tahu ya, itu aja sih. Dan bisnis ini legit ya buat teman-teman. Silakan nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut untuk mengenai
bisnis ini, silakan reach teman-teman yang ada di sini ya, atau saya, karena nanti ada juga website masing-masing ya, bisa kalian hubungin langsung ya. Kami juga di sini juga bukan orang hebat atau untuk mengajari, kita di sini cuman kasih inspirasi ya. Kali aja bisnis ini juga bisa buat kalian ya, cocok buat kalian. Dan kita juga ada free webinar 90 menit atau 20 menit ya. Di sana kalian bisa register nama and email yang valid. Terus tidak ada yang dirugikan sama sekali ya. Kalau tidak cocok, nggak apa-apa. Kalau yang cocok, bisa bergabung dengan kita. Teman-teman, ada yang lain mau ditambahin? Mungkin? Udah dari saya. Sip. Udah, kita tutup live talk hari ini. Terima kasih banget teman-teman yang udah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Kak Julia. Bye, terima kasih. Makasih.